benar nih isu-isu bahwa akan ada pemadaman listrik besar-besaran, juga pemadaman internet yang membuat kita terputus dari hubungan kita dengan dunia luar. Kita lihat kalau kita mau beli baju kemana? Ke mall. Kita mau beli sepatu kemana? Ke mall. Kita mau beli misalnya perlengkapan olahraga kemana? Ke mall dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samsul Hatta di sini. Teman-teman, jumpa lagi dalam podcast Teman Hatta, tempat nongkrong yang sip untuk ngobrolin leadership. Oke, teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu kalau kita lihat di berita banyak sekali mungkin beredar informasi-informasi bahwa pemerintah Belanda itu membagikan sebuah buklet ke seluruh warga negaranya. Ada buklet kecil dibagikan ke seluruh warga negaranya. Buklet itu bukan tentang panduan bayar pajak, bukan juga tentang bagaimana panduan untuk mendaftar kependudukan, bukan. Tapi buklet itu tentang sesuatu yang menarik. Apa itu? Tentang bagaimana warganya perlu bersiap menghadapi kondisi darurat dalam 72 jam pertama. Oke, ini menarik nih. Kok tiba-tiba pemerintah Belanda membagikan buklet tersebut? Ada apa memangnya? Kok baru sekarang? Kok kemarin-kemarin enggak? Gitu ya. Apa mungkin benar nih isu-isu bahwa akan ada pemadaman listrik besar-besaran, juga pemadaman internet yang membuat kita terputus dari hubungan kita dengan dunia luar? Atau bisa jadi juga mungkin nggak sih perang dunia ketiga ini beneran jadi nih? Amerika udah mulai nih. Tapi kita nggak bahas itu teman-teman sekalian. Bisa jadi mungkin itu yang terjadi, tapi mudah-mudahan juga tidak terjadi. Namun kita tidak bahas itu dalam obrolan kita kali ini. Di mana saya ingin mengajak teman-teman semua, karena ini obrolan tentang leadership, kita mengambil pembelajaran dalam konteks leadership dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda ini. Oke, teman-teman sekalian, dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, mereka membagikan buklet tentang bagaimana menghadapi kondisi darurat dalam 72 jam pertama gitu ya. Itu kemudian melatih warganya juga untuk bersiap-siap. Apa yang terjadi, apa yang bisa kita ambil pembelajarannya adalah yang pertama, bahwasanya leader itu perlu melihat situasi kondisi secara luas. Saya meyakini teman-teman sekalian, pemerintah Belanda itu nggak mungkin kayaknya, nggak mungkin mereka itu iseng bikin buku. Ya udah kita bikin buku aja deh karena nggak ada kerjaan, bikin buku tentang menghadapi kondisi darurat dalam 72 jam pertama. Kayaknya nggak mungkin kalau iseng. Saya meyakini bahwa mereka sudah melihat atau mempelajari situasi yang terjadi di dunia. Apakah itu situasi politik, geopolitik, situasi ekonomi, situasi bencana alam, kebencanaan, dan lain-lain sebagainya. Ini menarik nih teman-teman sekalian. Nah, pembelajaran yang bisa kita lihat adalah berarti seorang leader, nah ini kita ambillah negara Belandanya, pemerintah ini sebagai pemimpin kan, maka seorang leader itu perlu melihat situasi secara luas. Apa yang terjadi di lapangan? Apa yang kemudian terjadi di lingkungan. Mau kita membahas tentang keluarga, kita perlu lihat apa yang terjadi di lingkungan kita. Yang apa? Yang bisa berdampak pada keluarga kita, pada organisasi yang kita pimpin. Atau mungkin perusahaan. Bagaimana seorang leader di perusahaan juga perlu melihat bagaimana kondisi lingkungan, bagaimana kondisi persaingan, dunia persaingan di lapangan. Bagaimana mereka kemudian punya kompetitor-kompetitor, apa yang dilakukan oleh kompetitor, atau bagaimana tuntutan market terhadap produknya mereka seperti apa, atau mungkin ada gaya baru atau ada style yang baru dari masyarakat yang perlu dipelajari dan kemudian diambil langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam konteks perusahaan. Atau mungkin dalam konteks negara, seperti halnya Belanda, mereka melihat bagaimana situasi dunia yang kemudian bisa berdampak langsung pada negaranya.
Atau mungkin juga kondisi di daerah atau wilayah tempat negaranya mereka, apa saja potensi-potensi bencana, potensi-potensi kedaruratan yang bisa jadi terjadi. Nah, ini yang kemudian seorang leader perlu punya wawasan luas, perlu juga bisa melihat risiko-risiko atau kemungkinan-kemungkinan, bagaimana mempelajari lingkungannya, bagaimana mempelajari situasi yang ada, supaya apa? Supaya bisa ketahuan nih apa saja kemungkinan risiko yang bakal terjadi dan berdampak pada organisasinya. Nah, ini pembelajarannya. Saya meyakini, tadi saya sampaikan bahwa pemerintah Belanda pastinya sudah melakukan ini. Pastinya juga sudah melihat kemungkinan yang akan terjadi, sehingga dia memperkecil dampak risikonya dengan apa? Dengan mempersiapkan warganya. Oke, ya ini menarik nih teman-teman sekalian, karena ini pembelajaran luar biasa kalau dari sudut pandang saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda ini. Kedua teman-teman sekalian, selain mereka melihat, perlu secara luas melihat lingkungannya, melihat dunia, bahkan apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi di skala tempat kita berada, mungkin ada kemungkinan gempa kah, kemungkinan bencana kah, ataupun yang lain-lain. Ataupun dalam konteks organisasi, perusahaan misalnya, ya apa yang terjadi di pasar, itu perlu dikenali. Nah, yang kedua, selain mereka mengenali apa yang terjadi, mereka perlu bisa mengidentifikasi lebih spesifik lagi kemungkinan risiko yang ada. Oke, mungkin yang terjadi banyak, tapi kemungkinan risiko yang bisa berdampak langsung pada organisasi kita itu apa? Nah, itu perlu dipelajari, perlu diidentifikasi. Supaya apa? Supaya kita bisa membuat sebuah mitigasi risiko yang tepat, yang matang di organisasi kita. Kita ambil contoh lagi pemerintah Belanda yang membagikan buklet. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau kita coba mengira-ngira ya. Kalau sudut pandang saya teman-teman sekalian, selain mereka sudah melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dunia, kemudian mereka mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang bisa berdampak pada negara mereka. Kemudian apa yang terjadi? Mereka melakukan mitigasi dengan apa? Membuat buklet. Ya, kalau mau ditanya kenapa sih mereka buat buklet dan dibagikan ke seluruh warga? Nah, dari artikel-artikel yang saya baca, pemerintah Belanda itu mengatakan bahwa 3 hari itu adalah waktu shock ketika memang kondisi darurat terjadi. Nah, ketika waktu shock itu pasti yang terjadi adalah kepanikan. Ya, kalau tidak ada persiapan, pasti yang terjadi adalah kepanikan. Ketika kepanikan terjadi, negara kan perlu hadir nih, ya, sebagaimana organisasi juga perlu hadir dalam apapun yang terjadi dalam organisasinya. Negara dalam hal ini perlu hadir bagaimana membantu warganya dalam menghadapi risikonya. Nah, bayangkan kalau tidak ada persiapan, bagaimana kemudian chaosnya negara tersebut, ya, ketika ada kondisi darurat, dan kemudian bagaimana pemerintah harus membagi pikirannya, energinya untuk ke seluruh warganya. Agak susah kayaknya. Maka dimitigasi dengan apa? Dengan mempersiapkan warganya. Setidaknya, mudah-mudahan tidak pernah terjadi ya. Ini saya doain terus-menerus nih, supaya tidak pernah terjadi hal-hal buruk. Tapi kalaupun terjadi, warganya sendiri sudah siap. Minimal 3 hari mereka sudah ready. Mereka bisa mandiri untuk menanggulangi apapun yang dampak yang terjadi sama mereka. Negara tinggal berfokus melihat di mana saja tempat-tempat yang memang perlu segera mendapatkan perhatian khusus. Sehingga mereka tidak kemudian terpecah konsentrasinya, fokusnya, tapi mereka bisa lebih fokus. Kenapa? Karena yang lainnya sudah dipersiapkan. Nah, ini yang pembelajaran menarik ya kalau menurut saya teman-teman sekalian. Ini saya waktu lihat ini, wah ini keren nih. Bukan keren karena bakal ada bencananya ya, mudah-mudahan nggak terjadi sekali lagi. Tapi mempersiapkannya ini keren. Kenapa? Karena bukan mempersiapkan infrastruktur supaya nanti kalau risikonya tidak terjadi, bukan. Tapi mempersiapkan orang-orang atau siapapun yang bisa jadi terkena dampaknya. Mempersiapkan mereka supaya mereka siap dulu. Mereka mandiri dulu. Kenapa? Karena kalau semuanya harus di-handle dalam satu waktu, nggak mungkin pemerintah sanggup. Oke, dalam konteks organisasi bagaimana? Sama. Apa saja kemungkinan risiko yang ada di organisasi? Misal, sekarang sudah mulai ya, kita lihat berpindah ke AI, berpindah ke digital, dan itu masif sekali. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang masih bergerak secara konvensional? Risiko dong, benar nggak? Ini risiko, ini market, pasar
pembeli kita semuanya berpindah ke digital nih. Saya ambil contoh sederhana aja deh. Mall, kalau kita pergi ke mall ya, ini setidaknya dari sudut pandang saya ya, kalau saya pergi ke mall, saya melihat sekarang di mall itu lebih banyak tempat nongkrongnya dibanding tempat belanja. Dalam hal ini misalnya baju-baju kah, atau ya hal-hal lain yang biasanya dulu sebelum digital ini bangkit, sebelum digital ini menggurita, ya kita lihat ya, kalau kita mau beli baju kemana? Ke mall. Kita mau beli sepatu kemana? Ke mall. Kita mau beli misalnya perlengkapan olahraga kemana? Ke mall dan lain-lain. Sekarang enggak tuh. Teman-teman deh ya, teman-teman yang lagi menyimak ini. Kalau mau beli sepatu sekarang lihatnya kemana? Mungkin sebagian Anda akan menjawab, lihat di marketplace. Enggak lagi capek-capek datang ke mall. Atau mungkin ke mall ya udah beli sepatu sekalian karena ada janjian gitu ya. Tapi itu kan risiko yang terjadi ketika seorang pengusaha ya, dia punya organisasi, punya perusahaan lah ya. Kemudian dia selama ini jualannya memang di mall. Maka ketika situasi berubah, market berubah, dia tidak memitigasi itu, maka apa yang terjadi? Hampir bisa dipastikan dia bangkrut. Nah, ini terjadi juga dengan siapa? Dengan raksasa ponsel terbesar dulu, Nokia. Ya, ketika ada layar sentuh dia bilang nggak mungkin ini terjadi gitu ya. Atau bahkan juga dengan Kodak ya, roll film. Waktu film digital mulai berkembang, dia bilang tetap orang akan memilih roll film. Nokia juga sama. Saking besarnya, mereka tidak memitigasi kalau risiko itu terjadi. Apa yang terjadi? Hancur dulu. Walaupun sekarang Nokia naik lagi, tapi dalam bisnis yang lebih berbeda. Ya, tapi untuk bisnis besarnya yang dulu ya betul-betul hancur. Kenapa begitu? Karena tidak memitigasi risiko dengan baik. Nah, ini yang kemudian bisa kita ambil teman-teman sekalian pembelajarannya dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Supaya apa? Supaya kita bisa bersiap, supaya kita bisa memitigasi, kalaupun memang risikonya nggak bisa dihilangkan, paling tidak dampak risikonya bisa kita minimalkan. Oke, nah teman-teman sekalian, disinilah kemudian perlunya kemampuan leader memiliki ketenangan dan strategic thinking. Kenapa? Leader yang panikan, leader yang tidak ada persiapan, kemudian terjadi sesuatu, dia shock, dia panik, bisa jadi mengambil keputusan-keputusan yang justru bisa menjadi masalah berikutnya. Nah, maka yang namanya mitigasi berarti kan sebelum risiko terjadi. Maka leader perlu dengan tenang melihat situasi, melihat lingkungan, melihat apa yang terjadi di dunia. Ya dunia, kalau itu bisnis ya dunia bisnisnya. Kalau negara ya berarti di dunia ini yang kemudian apa risiko yang bisa jadi terdampak langsung ke organisasinya, negaranya, perusahaannya, keluarganya, dan lain-lain. Nah, ketika melihat itu, kita perlu punya strategic thinking. Oke, kalau ini terjadi, kalau terjadi begini, maka apa yang perlu dilakukan langkah-langkahnya? Ini terjadi, apa yang perlu dilakukan langkah-langkahnya? Sebelum itu kemudian terjadi semuanya, bagaimana kita memitigasinya? Meminimalkan atau mencegah terjadinya risiko atau meminimalkan akibat atau dampak yang terjadi kalaupun risikonya nggak bisa dihindari. Nah, ini yang perlu dimiliki oleh seorang leader, ya, punya strategic thinking, berpikir strategis, kemudian juga bisa berikutnya adalah creative thinking juga perlu. Kenapa? Ketika dia melihat ada kemungkinan terjadi ini, dia berpikir strategis langkah-langkahnya, dia punya ide-ide yang bisa banyak yang dia kembangkan. Atau bahkan dia bisa merangkul orang-orang kreatif untuk kemudian membuat sebuah plan, sebuah rencana untuk memitigasi kemungkinan terjadinya risiko. Dan kalau ini kita lakukan di awal sebelum risikonya terjadi, maka ini bisa menyelamatkan, ya paling tidak menyelamatkan organisasinya, orang-orang atau siapapun yang ada di dalam organisasi itu dari dampak yang lebih besar dikarenakan oleh risiko tersebut. Nah, ini penting ya teman-teman sekalian menurut saya ya. Ini sudut pandang saya sekali lagi ya. Apa yang saya yakini, yang saya sering lihat, terutama mungkin ini sekali lagi yang POV saya ya, di Indonesia itu kan banyak kemudian mindsetnya orang itu adalah enggak, itu cuman ya namanya juga persiapan, enggak ada apa-apa kok, tenang aja gitu. Kayak misalnya kita lihat beberapa mungkin kita dengarkan sudah ada peringatan, sudah ada himbauan dari BMKG bahwa ada potensi besar bencana di Indonesia misalnya.
saya sering ya, saya kalau naik taksi online gitu ya, atau taksi online, saya ke Bandung, saya ngobrol-ngobrol sama si supir atau driver taksi online, saya tanya gimana, katanya ada info sesar Lembang ya. Apa itu, nggak mungkin itu. Dari dulu juga begitu. Ini cuman karena ini aja biar kelihatan kerja mereka begini. Nah loh, kalau misalnya mindset seperti ini tetap dipelihara dan tidak ya leadernya, pemimpin negara ini tidak mengambil langkah-langkah yang lebih tepat, maka apa yang terjadi? Mudah-mudahan nggak pernah terjadi sekali lagi ya. Tapi kalaupun risiko ini terjadi, maka bisa jadi dampaknya lebih besar. Kenapa? Karena warganya nggak siap. Ini contoh ya, kita sama-sama doakan tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau misalnya diambil langkah-langkah yang lebih strategik, ya, maka bisa jadi mempersiapkan warganya, walaupun sekarang sudah baik ya, sudah ada pengumumannya berulang-ulang ya, pernyataan resmi. Nah itu menurut saya sudah sangat baik ya. Bahkan kalau kita ikut beberapa sudah mengeluarkan ya di video-video atau di beberapa artikel bagaimana cara untuk mempersiapkan diri kalau ada kondisi darurat, terutama kebencanaan. Yang saya temukan tuh paling banyak kalau di kita tuh bencana alam. Kalau terjadi gempa, maka apa? Harus punya tas emergency dan segala macam, apa isinya dan lain-lain. Nah itu sudah bagus teman-teman sekalian. Intinya adalah bagaimana kita sebagai leader tenang, melihat kemungkinan risiko yang terjadi, dan punya strategic thinking, berpikir strategis untuk mempersiapkan langkah-langkah menghindari risiko kalau bisa, tapi kalaupun tidak bisa, memperkecil dampak dari risiko tersebut. Oke, itu ya teman-teman sekalian yang bisa kita ambil dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Indonesia juga sudah melakukannya ya. Beberapa pemerintah daerah sudah mulai mengeluarkan himbauan-himbauan, peringatan-peringatan, dan itu bagus menurut saya. Itu sudah mempersiapkan warganya. Tinggal kita lihat seperti apa yang terjadi di lapangan. Bisa jadi apakah memang kita perlu tindakan yang lebih lanjut atau langkah yang lebih lanjut lagi supaya warga makin aware, makin sadar. Dan kemudian berikutnya adalah eksekusi. Eksekusi itu apa maksudnya? Ya, langkah-langkah tadi betul-betul dijalankan ya, dijalankan ke seluruh yang bisa jadi terkena risiko tadi. Jadi kayak pemerintah Belanda dibagikannya buklet itu tanda eksekusi ya. Bisa jadi strateginya adalah membagikan buklet, eksekusinya betulan dibagi, dicetak, dibagi. Nah, di kita juga bisa jadi begitu. Bukan hanya negara, misalnya organisasi, perusahaan. Kita lihat apa kemungkinan risikonya, kemudian kalau ini terjadi kita berpikir strategik langkah-langkahnya bagaimana untuk keluar dari dampak risiko tersebut, kemudian bagaimana memperkecil dampaknya atau bahkan menghindar dari risiko tersebut, dan kemudian saat sudah disusun langkah-langkahnya, jalanin. Oke, teman-teman sekalian, itu sedikit pembelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, membagikan buklet. Juga pemerintah Indonesia, saya menghargai apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah daerah yang kemudian juga beberapa daerah-daerah sudah mulai memitigasi kemungkinan risiko kebencanaan yang ada. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa mendapatkan pembelajaran berharga dari obrolan kita kali ini, dan kita bisa bersiap-siap melihat risiko-risiko yang ada, karena setiap kita, siapapun kita, apapun organisasi kita, dari yang paling kecil diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, perusahaan, negara gitu ya, masing-masing pasti punya risiko. Pasti ada risikonya. Tinggal bagaimana kita mengenalinya, mengidentifikasi risikonya, berusaha menghindar supaya risikonya tidak terjadi, atau kalaupun tidak bisa dihindari, memperkecil dampak dari risiko tersebut. Teman-teman sekalian, kalau dirasa bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan kemudian share sebanyak-banyaknya supaya manfaat ini tidak tinggal di teman-teman saja, tapi betul-betul bisa meluas dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih banyak, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Samsul Hatta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.